Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Sundari. Saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian tentang NABZA yang berjudul Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya. Suatu tinjauan teoritis yang ditulis oleh Francisca Novita Eleanora dari Fakultas Hukum Universitas MPU Tatular, Jakarta. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, dan damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut pula, peningkatan secara terus-menerus di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran, sehingga ketersediaannya perlu melalui kegiatan produksi dan impor. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni lapas disebabkan oleh kasus narkoba. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik, dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan NABZA. Pemakaian narkoba di luar indikasi medis tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat, dosis semakin tinggi, dan gejala putus asa yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak tertahankan, kecenderungan untuk menambahkan takaran atau dosis, ketergantungan fisik, dan psikologi. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Narkoba secara etimologis, narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narkose atau narkosis yang berarti menidurkan, dan pembiusan. Narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkom yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narkotik yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menghilangkan efek stupor, yang bahan-bahan pembius dan obat penenang. Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan. Jenis-jenis narkoba. 1. Opium. Opium yaitu getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman, papaver, semiferum yang kemudian membeku dan mengering berwarna hitam, kecoklatan, dan dialah menjadi candu mentah atau candu kasar. 2. Morfin. Dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang.
dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri. Yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. 3. Ganja. Diistilahkan dengan marijuana yang berarti memabukkan atau meracuni. Pohon ganja termasuk tumbuhan liar yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis, disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat. Yang keempat, kokaina merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Kebanyakan kokaina tumbuh di Amerika Selatan, Thailand, India, dan Jawa, Indonesia. Kelima, itu ada heroin. Tidak seperti morfin yang masih memiliki nilai medis. Heroin yang masih berasal dari candu setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morfin. Keenam, ada sabu-sabu. Berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Ketujuh, ada ekstasi. Zat atau bahan yang tidak termasuk narkoba atau alkohol merupakan alkohol jenis adiktif yang tergolong simultansia. Kedelapan, putau. Putau merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan sejenis heroin dan serumpun dengan ganja. 9. Alkohol termasuk dalam zat adiktif yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk. 10. Yang terakhir, sedativa atau hipnotika. Di dunia kedokteran, terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang, dan golongan ini termasuk psikotropika golongan 4. Selanjutnya, bahaya pemakaian narkoba. 1. Otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja di luar kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar. Yang kedua, ada peredaran darah dan jantung dikarenakan pengotoran darah oleh zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras. Akibatnya, jantung dirangsang untuk bekerja di luar kewajiban. Ketiga, pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah sekali. Keempat, penggunaan lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian secara mengerikan. Kelima, timbul ketergantungan baik rohani maupun jasmani sampai timbulnya keadaan yang serius karena putus obat. Sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. 1. Faktor subversi. Dengan jalan memasyarakatkan narkoba di negara yang jadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara. Subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral, dan sosial. 2. Faktor ekonomi. Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya dan cenderung dosisnya akan selalu bertambah dibandingkan dengan beberapa barang dagangan yang lain. Narkotika adalah komoditi yang menguntungkan meskipun ancaman dan risikonya cukup berat. Ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, faktor dari luar lingkungan keluarga. 2.
lingkungan yang sudah mulai tercemar oleh keterbiasaan. 3. Lingkungan liar. Terakhir, faktor dari dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya ada pencegahan dan penanggulangan narkoba. Pencegahan dibagi menjadi 4. Yang pertama, pencegahan secara umum. Di sini lebih dipertegas lagi kepada pengedar dan sindikat-sindikat narkotika serta yang menyalahgunakan narkotika diancam dengan hukuman yang cukup berat, baik hukuman penjara, kurungan maupun denda. Kedua, dalam lingkungan rumah tangga, antar komunikasi yang harmonis antara seluruh anggota keluarga, hubungan antara ayah, ibu, dan anak harus terjalin cukup harmonis dalam artian saling menghormati, memupuk rasa kasih sayang yang sedalam-dalamnya. Yang ketiga, di luar lingkungan rumah tangga. Di dalam lingkungan ini akan tercipta suatu masyarakat tersendiri dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda, dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang ada, yang kemudian berkumpul menjadi satu kelompok. Untuk itu, kelompok ini harus cepat diarahkan kepada kegiatan-kegiatan positif di mana perbedaan-perbedaan tadi tidak menjadi penghalang. Yang keempat, seluruh masyarakat berperan serta dengan pemerintah. Masyarakat harus cepat tanggap terhadap hal-hal yang sekiranya menjurus ke arah kejahatan narkoba. Komunikasi harus dijalin sebaik-baiknya antara masyarakat dengan aparat-aparat pemerintah dalam mengadakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya ada pengobatan. Dalam pengobatan tidak hanya persoalan detoksifikasi serta pengawasan saja, perlu pula disertai evaluasi serta bimbingan psikiatrik yang kontinu. Walaupun penderita sudah kembali ke masyarakat, serta diperlukan juga partisipasi serta pengertian maupun penerima masyarakat untuk membantu penderita menjalani kehidupan yang wajar. Sedangkan untuk penderita yang akut, perlu diadakan di tempat-tempat pengobatan yang mempunyai sarana-sarana perawatan intensif unit CAT. Dalam keadaan kritis, tindakan-tindakan harus diberikan sebelum penderita mendapat perawatan dokter yang intensif. Selanjutnya ada rehabilitasi. Rehabilitasi atau pengembalian korban ke tengah-tengah masyarakat merupakan upaya yang paling akhir, akan tetapi cukup rumit, yang disebabkan oleh satu, adanya post addiction syndrome, di mana keadaan sudah mengalami pengobatan, penderita masih menunjukkan gejala-gejala depresi, keinginan untuk memakai obat, keadaan emosional yang masih sangat labil. Kedua, penderita masih sangat mudah terpengaruh pada lingkungan. Sebabnya karena adanya gangguan struktur kepribadian dasar, sehingga adanya penyesuaian dan pengendalian diri yang sangat labil. Ketiga, mengingat kompleksnya masalah ini di mana menyangkut banyak segi-segi kehidupan di masyarakat, maka diperlukan kerjasama dengan instansi-instansi lain. Selanjutnya ada kesimpulan.
Kesimpulan dari jurnal ini adalah yang pertama, pencegahan dan penanggulangan narkoba merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat luas agar dapat mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang seutuhnya, khususnya di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Kedua, menggunakan narkotika dan obat-obat keras tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan dan bahaya yang besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, dan bangsa. Selanjutnya, saran dari jurnal ini adalah yang pertama, perlu pengawasan yang ketat dan pengendalian di bidang ketersediaan narkotika yang digunakan untuk obat-obatan dan pelayanan kesehatan, juga pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Tindakan yang tegas kepada pelaku kejahatan narkoba dengan hukuman yang berat untuk membuat jera pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Ketiga, peran serta masyarakat orang tua guna mencegah berkembangnya narkoba di tengah-tengah masyarakat. Sekian presentasi jurnal Nabza dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.